jauh lebih kuat dirasakan ketimbang sentuhan yang terlihat. Ya, dengan gerak-gerik misalnya, banyak orang yang melihat tersentuh dengan adanya perilaku seseorang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sentuhan-sentuhan yang disukai wanita. Nah, maksud sentuhan di sini adalah sentuhan secara zahir dan juga secara batin. Artinya mungkin sebagian orang menganggap bahwa sentuhan yang bisa dirasakan oleh wanita atau yang disukai wanita adalah sentuhan secara zahir saja. Padahal setelah melalui beberapa penelitian ternyata tidak. Ya, di sini sentuhan yang paling disukai bisa dilakukan secara sentuhan batiniah dan juga sentuhan lahiriah. Nah, ini kita akan bahas dua-duanya. Kenapa demikian? Ini kita akan kupas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Sentuhan yang pertama adalah sentuhan yang paling disukai wanita adalah sentuhan-sentuhan lembut. Nah, artinya sentuhan lembut ini mungkin diartikan bagi seorang wanita adalah bentuk kasih sayang yang tulus, bentuk kasih sayang yang luar biasa. Maka dengan hal tersebut maka bisa jadi terjadi kontak di antara keduanya karena merasa diperhatikan, merasa disentuh dengan kelembutan. Maka perasaan bahagia ini akan mudah hadir bagi seorang wanita ketika diperlakukan seperti itu. Dan mungkin ini ya berlaku untuk semuanya. Bukan hanya untuk wanita, tapi siapapun ketika diperlakukan dengan lembut, ini akan merasa bahagia dan akan semakin menghargai kita. Ini adalah sentuhan pertama yang paling disukai wanita. Lalu kemudian yang kedua adalah kontak mata. Nah, inilah yang mungkin tadi saya katakan bahwa ini adalah bagian sentuhan dari sentuhan batiniah. Kontak mata adalah sentuhan yang paling mudah dipahami untuk memberikan kode. Ini. Nah, bukankah ketika keduanya sudah memahami antara kontak mata di antara dua orang ini, dua-duanya ketika sudah paham maka dia juga akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan ketika awal-awal pria mengenal wanita, dilirik saja hatinya gemetaran. Ini kan menggambarkan bahwa di sini ada sentuhan secara batiniah melalui mata. Ini. Jadi sentuhan menurut yang ada di sini, ini bukan hanya sentuhan yang bisa dilihat, ya, tapi sentuhan yang tidak terlihat menyentuh, tapi bisa dirasakan. Salah satunya adalah sentuhan menggunakan mata. Lalu kemudian yang ketiga adalah sentuhan di tempat yang tepat. Nah ini, sentuhan di tempat yang tepat ketika bicara tentang sepasang muda-mudi, ini adalah sentuhan-sentuhan yang terlihat sepele namun membawa kebahagiaan yang luar biasa. Misalnya adalah sentuhan yang ada dilakukan di sekitar rambut. Misalnya seorang wanita ketika dibelai rambutnya, kemudian disentuh bagian punggung, disentuh bagian tangan. Ini adalah salah satu dari sentuhan-sentuhan yang mungkin dianggap tepat karena dia merasakan hal yang sangat bahagia ketika disentuh di area-area tersebut. Lalu yang keempat adalah aromaterapi. Nah ini, aromaterapi atau katakanlah hal-hal yang bersifat dengan wewangian. Ya, ini juga akan membawa bahagia sekali. Membawa perasaan yang sangat bahagia. Ketika kita disentuh oleh orang yang memang, mohon maaf, bau badannya itu pas dengan selera kita. Bau badannya ini tidak menyengat, dalam arti menyengat yang kurang enak. Ini juga dengan aroma yang diberikan, ini sudah dapat menyentuh perasaan bahagia dan senang, bahkan bangga. Bisa jadi seperti itu. Ini. Jadi saya katakan bahwa di sini sentuhan secara psikologis ini bukan tidak semuanya harus terlihat menyentuh
secara terus terang, tapi banyak. Sentuhan ini bisa terjadi dari aroma, dari kata-kata, dari banyak hal lah ya. Seperti saya katakan tadi bahwa dengan mata pun kita bisa menyentuh hati seseorang. Ini secara psikologis ya. Lalu yang kelima adalah pijatan-pijatan kecil di area yang tepat. Misalnya di area punggung. Ini bisa juga kita berikan pijatan-pijatan kecil, lalu kemudian di pundak. Ini ketika seseorang ya bahagia dan tentunya semakin percaya terhadap orang-orang yang menyentuh. Ini menyentuh di area-area yang tepat. Nah, tentunya orang-orang yang berani menyentuh area tersebut adalah setidaknya adalah orang terdekat kita. Minimal pacar dan suami atau pasangan atau istri. Nah, ini tidak mungkinlah orang yang baru kita kenal berani menyentuh area-area yang menurut secara umum ini masih tergolong area terlarang. Ya, ini. Kemudian yang keenam adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, ini. Ketika seseorang merasa dihargai, dengan adanya kita menjadi seorang pendengar yang baik, tentunya secara psikologis kita sudah menyentuh perasaan seseorang dengan sentuhan-sentuhan yang membuat orang tersebut merasa dihargai dan pada akhirnya orang tersebut merasa bahagia. Nah, ini justru menurut saya kadang sentuhan yang tidak terlihat ini jauh lebih kuat dirasakan ketimbang sentuhan yang terlihat. Ya, dengan gerak-gerik misalnya banyak orang yang melihat tersentuh dengan adanya perilaku seseorang, gerak-gerik seseorang yang pada akhirnya orang mudah tersentuh hatinya. Jadi di sini menurut saya sentuhan secara psikologis ini ada dua, sentuhan secara zahir dan sentuhan secara batin. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.